Di tengah hutan lebat yang hijau, di mana matahari menyinari dedaunan dan burung-burung berkicau riang, hiduplah seekor King Kong yang tidak seperti biasanya. Ya, King Kong ini bukanlah raksasa yang menakutkan, melainkan seorang koki handal yang siap membuat kejutan. Setelah semua bahan siap, King Kong mulai memasak. Dengan bahan-bahan yang sudah terkumpul, King Kong mulai mempersiapkan semuanya. Setelah melalui proses yang panjang, akhirnya hidangan spesial King Kong siap disajikan. Lihatlah piring raksasa yang penuh dengan makanan lezat. Semua hewan hutan pun tak sabar untuk mencicipinya. Dan begitulah petualangan King Kong si koki raksasa. Dia membuktikan bahwa siapapun bisa menjadi hebat dalam hal yang mereka cintai, bahkan jika mereka adalah raksasa yang tinggal di hutan. King Kong berdiri di tengah dapur modern dengan apron besar bertuliskan, Chef Kong. King Kong mengambil sekeranjang telur raksasa dari kulkas. Tangannya yang besar memegang telur dengan hati-hati. King Kong memecahkan telur ke dalam mangkuk besar. Beberapa cangkang telur jatuh, tapi dia tersenyum malu. King Kong menumis bawang bombay dan tomat di wajan raksasa. Asap mengepul, dan wajahnya terlihat puas. King Kong menuang telur yang sudah dikocok ke dalam wajan. Telur menyebar dengan sempurna, dan dia menggunakan spatula raksasa untuk meratakannya. King Kong meletakkan telur dadar di piring raksasa. Dia menghiasnya dengan daun bawang dan sedikit saus sambal. King Kong duduk di meja makan besar, menikmati telur dadarnya dengan senyum lebar. King Kong sedang bangun tidur di gua besar dengan pemandangan hutan tropis di sekitarnya. King Kong berjalan melintasi hutan, melewati sungai, dan akhirnya tiba di pinggiran kota. Latar belakang menunjukkan gedung-gedung tinggi dan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. King Kong tiba di lokasi proyek. Para pekerja manusia terkejut tetapi senang melihatnya. Seorang mandor proyek mendekati King Kong dengan helm kuning di tangan. King Kong mengangkat balok beton besar dengan mudah dan meletakkannya di tempat yang ditentukan. Para pekerja manusia mengawasi dengan kagum. King Kong duduk di tengah lokasi proyek, menikmati makan siangnya. Gedung yang dibangun sudah hampir selesai. King Kong berdiri di samping gedung, memandang hasil kerjanya dengan bangga. King Kong berjalan kembali ke hutan sambil membawa helm kecil di tangannya. Matahari terbenam menyinari langit jingga. Di sebuah kota yang ramai, hiduplah seekor King Kong yang baik hati. Hari ini, seperti biasa, King Kong bangun dari tidur siangnya. Ia mendengar suara azan maghrib berkumandang, pertanda waktu berbuka puasa sudah tiba. King Kong berdiri di depan stan takjil yang penuh dengan makanan lezat, kolak pisang, kurma, gorengan, dan es buah. King Kong terlihat bingung memilih. King Kong membawa beberapa kantong besar berisi takjil dengan hati-hati. Warga kota tersenyum melihatnya. King Kong duduk di taman kota, dikelilingi warga. Mereka berbuka puasa bersama dengan makanan yang dibeli King Kong. Setelah hari yang panjang, King Kong kembali ke bukit kecilnya. King Kong terbangun di sarangnya, memegang pipi dengan ekspresi kesakitan. Latar belakang hutan tropis dengan matahari terbit. King Kong berjalan pelan melalui hutan, lalu mendekati kota kecil. Penduduk kota terkejut melihatnya, tetapi King Kong menunjukkan ekspresi tidak berbahaya. King Kong membungkuk untuk masuk ke klinik gigi. Dokter gigi, seorang wanita berkacamata, terkejut tetapi tersenyum ramah. Dokter Lina memeriksa gigi King Kong dengan alat khusus. Dokter Lina menggunakan alat pencabut gigi. King Kong menutup mata dengan ekspresi tegang, tetapi dia tetap diam. King Kong keluar dari klinik dengan senyuman lebar. Penduduk kota melambaikan tangan padanya. King Kong kembali ke sarangnya, duduk dengan tenang sambil memandang matahari terbenam. King Kong sedang menggoreng bakwan di wajan besar. Asap mengepul dari wajan, dan King Kong terlihat sangat fokus. Aroma bakwan King Kong tidak bisa disembunyikan. Tetangga-tetangganya mulai berdatangan, mengetuk pintu apartemennya. King Kong, apa yang kamu masak? Aromanya luar biasa, seru salah satu tetangga. King Kong tersenyum lebar dan mengundang mereka masuk. Ketika adzan maghrib berkumandang, King Kong dan tetangga-tetangganya pun berbuka puasa bersama. Mereka menikmati bakwan goreng buatan King Kong dengan penuh kebahagiaan. Ini bakwan terbaik yang pernah kurasakan, kata seorang tetangga. King Kong merasa bangga, karena dia bisa berbagi kebahagiaan melalui masakannya. Suara lembut dan penuh ekspresi, seperti suara seorang pendongeng profesional. Di tengah gemerlap kota metropolitan, hiduplah seekor King Kong raksasa yang tidak seperti King Kong lainnya. Dia tidak tinggal di hutan atau di puncak gunung, melainkan di sebuah apartemen kecil di lantai 20. King Kong sedang menggoreng bakwan di wajan besar.
Asap mengepul dari wajan, dan King Kong terlihat sangat fokus. Aroma bakwan King Kong tidak bisa disembunyikan. Tetangga-tetangganya mulai berdatangan, mengetuk pintu apartemennya. "King Kong, apa yang kamu masak?" "Aromanya luar biasa," seru salah satu tetangga. King Kong tersenyum lebar dan mengundang mereka masuk. Ketika adzan maghrib berkumandang, King Kong dan tetangga-tetangganya pun berbuka puasa bersama. Mereka menikmati bakwan goreng buatan King Kong dengan penuh kebahagiaan. "Ini bakwan terbaik." King Kong muncul dari balik bukit, langkahnya berat namun penuh tekad. Warga terkejut namun bersorak gembira melihat kedatangannya. King Kong tersenyum ramah dan mengangguk kepada warga. Pantai yang indah namun dikelilingi oleh pagar bambu tua yang rusak. Laut biru terlihat di kejauhan. King Kong mencabut pagar bambu satu persatu dengan mudah. Tangannya yang besar mencengkeram pagar, dan dengan sekali tarikan, pagar tercabut dari tanah. Tiba-tiba, angin kencang berhembus, dan ombak besar menghantam tepi pantai. King Kong berdiri tegak, melindungi warga dari ombak. Setelah pagar bambu berhasil dicabut, pemerintah dan warga mulai menata ulang pantai. Truk-truk pengangkut material reklamasi terlihat berjajar. King Kong duduk di tepi pantai, tersenyum puas melihat hasil kerjanya. Pantai yang sudah direklamasi terlihat indah dan tertata rapi. Di tengah hutan belantara yang gelap dan misterius, seekor King Kong raksasa berdiri di antara pepohonan tinggi. Matanya yang tajam memandang ke arah sebuah gudang tua yang terletak di pinggir hutan. Gudang itu menyimpan rahasia besar, sebuah tempat di mana King Kong melakukan aksinya yang paling berani, mengoplos minyak Pertalite ke dalam Pertamax. King Kong sedang menuangkan minyak Pertalite ke dalam drum Pertamax. Ekspresi wajahnya serius, dengan latar belakang gudang yang penuh dengan drum minyak. King Kong menutup drum dengan rapat, lalu berjalan keluar dari gudang. Latar belakangnya adalah hutan yang gelap dan misterius. King Kong berjalan menjauh dari gudang, dengan latar belakang hutan yang diterangi cahaya bulan. Ekspresi wajahnya tenang, seolah-olah dia telah menyelesaikan misi besar. Di tengah hutan yang sunyi, seekor King Kong raksasa duduk dengan tenang. Matanya menatap jauh ke arah matahari yang perlahan tenggelam. Hari ini adalah hari yang istimewa, hari di mana King Kong, seperti makhluk lainnya, menunggu detik-detik berbuka puasa. King Kong memegang jam pasir besar yang terbuat dari batok kelapa. Pasir perlahan mengalir, menandakan waktu berbuka semakin dekat. Suara azan terdengar dari kejauhan, menggema di seluruh hutan. King Kong menoleh ke arah suara, matanya berbinar. Satu persatu, King Kong menyantap hidangan berbukanya. Setiap gigitan terasa begitu nikmat, seolah menjadi hadiah atas kesabarannya menahan lapar dan dahaga seharian. Setelah berbuka, King Kong pun duduk bersila. Ia berdoa dengan khusyuk, dan begitu, hari pun berakhir. Selamat berbuka puasa, King Kong. Di sebuah pulau yang jauh dari keramaian manusia, hiduplah seekor King Kong yang perkasa. Hari ini, ia memutuskan untuk menjalani puasa pertamanya. Matahari mulai terbit, menandakan awal hari yang panjang. King Kong, yang biasanya menghabiskan waktu dengan mencari makanan, kini harus menahan diri. Ia duduk di puncak gunung, King Kong duduk di tepi sungai, wajahnya terlihat lelah. Air sungai mengalir dengan tenang. King Kong berjalan melewati hutan yang penuh dengan pohon buah-buahan segar. Beberapa monyet kecil sedang memakan buah dengan lahap. Matahari terbenam, langit berwarna ungu dan jingga. King Kong duduk di depan sekeranjang besar buah-buahan segar, menunggu waktu berbuka. Malam pun tiba. King Kong berbaring di bawah gemerlap bintang. Ia merasa bangga telah melewati hari pertamanya berpuasa. King Kong, sang raja hutan, dan harimau, sang pemburu gesit. Keduanya memiliki misi yang sama, mengubah Pertalite menjadi Pertamax. Tapi, bagaimana caranya? King Kong, dengan kecerdasannya yang luar biasa, memiliki ide brilian. Kita bisa mengoplos Pertalite dengan bahan aditif khusus, katanya. Harimau berlari melintasi hutan, mengumpulkan daun-daun khusus, buah-buahan, dan mineral dari sungai. King Kong menuangkan Pertalite ke dalam tabung reaksi raksasa, sementara harimau menambahkan bahan-bahan kimia dengan hati-hati. King Kong dan harimau berdiri di depan botol besar berisi cairan biru jernih, Pertamax. King Kong dan harimau memutuskan untuk membagikan hasil karya mereka kepada seluruh penghuni hutan. Hari ini, King Kong memutuskan untuk melakukan petualangan baru, menambang minyak Pertamax di lepas pantai. King Kong duduk di dekat rik minyak tua, memegang buku manual berjudul Cara Menambang Minyak untuk Pemula dengan ekspresi serius. King Kong sedang mengangkat besi besar dengan tangannya yang kuat, membangun rik minyak raksasa di tengah laut. King Kong memutar alat pengeboran raksasa dengan tangannya. Air laut beriak, dan minyak mulai muncul ke permukaan.
King Kong sedang memegang tabung berisi minyak Pertamax yang bersinar. King Kong berdiri di atas rik minyak, mengangkat tangannya ke langit sambil memegang botol Pertamax. King Kong duduk di pantai, memandang ke arah laut yang tenang. Di kejauhan, rik minyaknya berdiri kokoh.